Saya secara prinsip ada beberapa hal yang mungkin senada, sepakat dengan pernyataan beliau. Ada beberapa hal yang saya agak berbeda. Ya. Yang pertama, yang paling penting saat ini sebetulnya yang urgent untuk kita diskusikan, untuk kita sikapi bersama adalah soal kemungkinan MK mengeluarkan putusan proporsional tertutup ya dalam sidangnya dalam waktu dekat ini. Jadi bukan hanya di era pemerintahannya Jokowi sebetulnya. Sejak zaman dulu ya, sejak saat-saat sebelumnya, namanya putusan pengadilan terhadap perkara-perkara penting seringkali sudah diketahui ya oleh banyak pihak sebelum benar-benar disampaikan. Jadi secara ideal namanya lembaga penegak hukum itu independen. Itu secara ideal, tapi pada prakteknya, realitasnya dia bisa saja ya lembaga penegak hukum itu pada satu saat dia tidak terlalu independen misalnya, dan bisa saja ada orang yang di dalamnya mendapatkan informasi tersebut dan memberikan informasi kepada pihak luar. Kalau kita mau cek ya jejak digital ke belakang, banyak sekali hal-hal yang fundamental kita ketahui, apalagi kalau orang-orang di politik kayak itu ini kan teman-teman, udahlah ini perkara ini akan diputus begini. Tapi ini bukan karakteristik khas pemerintahan Pak Jokowi saja, di era Pak Jokowi saja, tapi sebelum-sebelumnya pun kita sering mengalami. Nah, terkait yang kembali ke laptop ya, soal proporsional tertutup, saya mendengar Pak Mahfud bilang ini bisa karena pasal pembocoran rahasia negara. Jadi langsung saya bolak-balik itu ketentuan pasal 112 dan berikutnya ada 5 atau 6 pasal ya, KUHP soal kebocoran rahasia negara. Itu pasal tersebut ada dalam bab kejahatan terhadap pertahanan negara. Intinya ya, terhadap keamanan negara. Intinya sebetulnya pasal itu mengatur soal pembocoran rahasia yang ada kaitannya dengan pertahanan dan keamanan negara. Misalnya dalam situasi perang membocorkan rahasia ke pihak luar seperti apa. Tapi kalau yang seperti kasus Pak Denny Indrayana ini menurut saya tidak memenuhi kualifikasi ketentuan pasal 112 sampai 115 tersebut. Tidak memenuhi kualifikasi karena tidak ada kaitannya ya. Kalau toh memang ada orang dari dalam MK menyampaikan informasi tersebut, kalau toh memang ya, which is sudah dibantah juga oleh Pak Denny ya itu tidak termasuk pembocoran rahasia negara. Dan yang lebih penting lagi, kita jangan hilang fokus. Kalau bahasa anak mudanya, kita jangan hilang fokus guys. Yang paling penting itu guys, ya kan, soal sistem proporsional pemilu ini. Bayangkan kalau tiba-tiba Halilintar itu tiba-tiba muncul, petir yang di siang bolong itu benar-benar terjadi. Walaupun sudah kita perkirakan, pasti kita akan sama-sama kaget. Setelah kaget pasti dalam tanda kutip ya, timbul kekacauan politik. Saya bisa menduga seperti itu sebagai politisi ya. Banyak hal dipicu hal-hal yang sederhana, tapi ini bukan sederhana. Kalau dari terbuka menjadi tertutup, kenapa? Pertama ya, sistem pencalekan, penyusunan caleg yang dibuat partai politik sampai sejauh ini adalah berorientasi pada proporsional terbuka. Ya. Contoh partai saya, Partai Gerindra. Kami ini banyak partai yang merupakan gabungan berbagai kelompok masyarakat. Ada petani, ada aktivis kayak saya ya, Pak Dasko, ya. Ada nelayan, ada organisasi perempuan, ada purnawirawan, ya, macam-macam. Dan semua itu ingin mengirimkan kader-kader terbaiknya di dalam daftar caleg. Misalnya dalam satu dapil 1 sampai 10 ada perwakilan perempuan, ada perwakilan organisasi Islam, ada perwakilan petani, ada. Kalau dengan sistem proporsional terbuka kan kita berikan kesempatan yang sama kepada semua kelompok yang sama-sama punya jasa sama besar terhadap partai. Tapi kalau sistem tertutup, maka
pasti chaos dalam konteks politik, pasti ribut. Wah, kok kelompok ini yang nomor 1, kok kelompok ini, gitu. Nah itu. Dan yang kedua, bukan hanya sistem pencalekan, sistem pembinaannya pun sekarang ini, ya kan, sudah 3 periode Partai Gerindra di DPR, ya orientasi sistem pembinaannya adalah terbuka. Kita memberikan kesempatan yang sama ke semua orang untuk maju. Ya, kalau tiba-tiba diputus tertutup hanya berapa hari menjelang ini, 200 sekian hari menjelang coblosan, pasti sih banyak masalah. Bukan hanya di Gerindra kurang lebih cukup mapan, tapi partai-partai lain pasti masalah. Ada orang-orang yang akan mengundurkan diri, repot lagi. Kemarin kita ngurus persyaratan aja, mengisi formulir tes itu Pak Supriyansa tuh psikologis, isi 500 pasal aja kelenger gitu kan. Apalagi besok kalau harus diulang lagi, nah itu pasti berantakan semua. Nah sehingga menurut saya ya kita sama-sama berharap ya apa yang disampaikan Pak Denny tidak tepat atau minimal berubah kalau memang sudah pernah ada putusan. Mungkin itu ya karena terkait undang-undang KPK ya, Pak Komisi 3 saat ini menunggu sikap